31 alam itu ada alam besar yang disebut kama bumi. Kama bumi itu ialah tempat kita berdiam saat ini. Tempat kita sedang mencari kesenangan melalui nafsu indera, batin kita masih terikat dengan panca indera. Setiap hari Bapak Ibu, kesenangan yang kita rasakan itu selalu ditentukan oleh apa yang kita lihat oleh mata, apa yang kita dengar oleh telinga, apa yang kita cium dari hidung, apa yang kita cicipi dari lidah, dan apa yang kita sentuh dari kulit. Ketika panca indera kita mendapatkan objek yang menyenangkan, kita pasti langsung merasa bahagia seperti di surga. Betul Bapak Ibu? Alam yang tidak terdapat kesenangan dan kebahagiaan atau kosong dari kebahagiaan. Dan penderitaan fisik juga mental sangat kuat serta berkelanjutan. Tidak kekal Bapak Ibu, tapi sangat lama. Tempat pembalasan karma yang sangat kuat. Bukanlah neraka kekal di mana makhluk mengalami penderitaan tanpa akhir. Setelah karma buruknya habis, ada kemungkinan bagi makhluk tersebut untuk terlahir kembali di alam bahagia sebagai akibat dari perbuatan baik di masa lampau. Tentang neraka itu sebenarnya adil ya. Selanjutnya, yang kalau suta neraka, yaitu neraka garis atau benang hitam. Tubuh makhluk ditandai dengan garis-garis hitam, lalu dipotong mengikuti garis tersebut, dan selalu merasakan hantaman atau pukulan ke arah tubuhnya. Jadi Bapak Ibu, di neraka ini ketika makhluk-makhluk itu masuk, tubuhnya itu akan ditandai dengan garis-garis hitam menggunakan kawat besi yang membara, Bapak Ibu. Setelah ditandai, tubuhnya itu akan dipotong-potong mengikuti garis yang telah dibentuk tadi. Lalu selanjutnya, yang ketiga ada sanghata neraka, yaitu neraka penghancuran atau himpitan. Makhluk di sini mengalami tekanan dan himpitan yang luar biasa, seolah-olah dihancurkan dari segala arah. Makhluk di sini dihancurkan eh, di sebuah gunung, ada dua gunung yang berhimpitan, berbentuk seperti kepala biri-biri jantan. Jadi ketika dua gunung itu berhimpit, makhluk tersebut tidak bisa lari kemana-mana. Jadi makhluk itu ada di tengah, lalu gunung kanan kiri mengapitnya, tubuh mereka hancur. Setelah tubuh mereka hancur, gunung itu berpisah. Setelah gunung itu berpisah, tubuh makhluk-makhluk itu kembali utuh lagi, disatukan lagi oleh karma buruk mereka yang belum habis. Cara peremukan makhluk-makhluk di alam ini juga berbeda-beda, Bapak Ibu. Secara sederhana, Bapak Ibu, jika kita membunuh seekor kutu menggunakan kuku kita, biasa kita kemas begini ya, Bapak Ibu. Nantinya, kalau kita masuk ke alam neraka ini, kita akan diremas juga di antara para gunung yang bentuknya menyerupai kuku kita. Begitu ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, yang keempat ada Rorufa neraka, yaitu neraka ratapan atau jeritan. Makhluk di alam ini menangis dan meratap karena penderitaan yang sangat hebat. Makhluk-makhluk yang terlahir di neraka ini ditempatkan dalam sebuah rumah besi tanpa pintu keluar. Di dalam rumah dan di sekitar rumah ini, Bapak Ibu, ada api yang begitu berkobar-kobar. Saat makhluk yang ada di alam ini menyadari bahwa tidak ada jalan keluar, maka batinnya langsung menderita, sehingga dia menjerit-jerit ketakutan. Lalu yang kelima ada Maharorufa Naraka, yaitu neraka ratapan atau jeritan besar. Penderitaannya lebih berat daripada Rorufa, sehingga jeritan dan ratapannya pun lebih dahsyat. Tubuhnya dipanggang dalam nyala api yang besar sekali. Makhluk yang terlahir di neraka ini ditempatkan dalam sebuah rumah besi yang memiliki dua ruangan. Kalau yang neraka sebelumnya tadi itu punya satu ruangan, di neraka ini punya dua ruangan Bapak Ibu. Satu ruangan saja tidak ada jalan keluar, apalagi dua Bapak Ibu.
Otomatis penderitaannya 2 kali lipat juga. Kemudian yang keenam ada tapana neraka, yaitu neraka pembakaran atau lautan api. Makhluk di alam ini mengalami panas yang sangat dahsyat dan penderitaan yang membakar. Mereka di makhluk-makhluk yang ada di alam ini, Bapak Ibu, ditusuk menggunakan tombak yang besar, yang membara, ditusuk dari pantat sampai naik ke atas kepala. Lalu, karena rasa sakit yang begitu dahsyat, mata dan mulut mereka itu mengeluarkan api. Kemudian mereka juga dipanggang di dalam tong perunggu besar yang berisi lelehan besi. Kemudian yang ketujuh ada Mahatapana Neraka, yaitu neraka pembakaran atau lautan api yang besar. Panas dan penderitaan di alam ini jauh lebih berat daripada tapana neraka. Makhluk yang terlahir di neraka ini mengalami api 2 kali lipat lebih panas. Kemudian yang kedelapan ada Awici, yaitu neraka siksaan atau tanpa penghentian, yaitu neraka yang paling berat, terbesar, dan paling menakutkan atau sengsara. Penderitaan berlangsung terus-menerus, tanpa jeda, tanpa istirahat, selama karma buruknya masih berbuah. Di neraka ini, Bapak Ibu, di neraka Awici ini berdiam Dewa Data. Dewa Data kenapa bisa berdiam di neraka ini? Karena dia pernah berusaha untuk menyerang ataupun membunuh Buddha. Dan dia juga memecah belah sangga. Nah, Bapak Ibu, untuk masuk ke neraka ini juga ada penyebab atau syarat dan ketentuan yang berlaku, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau masuk, harap dihindari penyebab dari kelahiran di alam neraka ini. Saya mengutip dalam Abhidhamma Sanggaha Jilid 1 halaman 3, syarat kelahiran di alam neraka yaitu yang pertama suka mencelakakan atau membunuh biku, samanera, atau umat Buddha yang taat pada agama. Atau sebagai algojo, eksekutor kejahatan yang kejam, bengis, atau suka membunuh. Kemudian yang kedua, dengan kekuasaannya memeras, menganiaya, dan membunuh makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, suka korupsi, Bapak Ibu. Jadi ingat ya, yang suka korupsi, Bapak Ibu, saya yakin tapi di sini nggak ada ya. Yang suka mencari keuntungan berupa uang yang bertentangan dengan kebenaran. Menyelewengkan uang untuk penyebaran agama, menyelewengkan ajaran agama, mencuri harta benda kepunyaan orang tua, punya guru, dan punya sangga. Jadi kalau misalnya itu harta orang tua pun kita kalau mau mau kita minta dulu Bapak Ibu. Jangan mencuri ya. Kemudian yang keempat, dengan sengaja membakar kota, rumah, tempat ibadah, rumah sakit, kantor, dan merusak candi-candi. Kemudian yang kelima, anti agama. Tidak percaya pada hukum karma, tumimbal lahir, dan kebenaran yang lain. Kemudian yang keenam, membunuh orang tua dan arahat atau orang suci, melukai Buddha dan memecah belah sangga. Yang ketujuh, menggugurkan kandungan. Misalnya telah mengandung sebulan lalu digugurkan. Tetapi mereka yang melaksanakan KB tidak dilahirkan di alam neraka setelah kematiannya. Yang kedelapan, suka berzina, suka mengadakan hubungan seks dengan suami atau istri orang lain, suka memecah belah kerukunan suami istri orang lain, atau merebut suami istri orang lain untuk dijadikan teman hidup. Jadi Bapak Ibu, hindarilah yang namanya menjadi seorang pelakor dan pebino. Hindarilah perzinaan itu. Kemudian Bapak Ibu, ada pula syarat dan ketentuan ataupun penyebab kelahiran di alam neraka berdasarkan beberapa sutta. Di sini saya mengutip dari Cula Kamawibanga Sutta Majjhima Nikaya 135
Penyebab atau syarat kelahiran di alam neraka yaitu suka membunuh dan menyakiti, tidak memiliki belas kasih, kikir atau pelit, tidak mau memberi, sombong dan iri hati. Lalu saya juga mengutip dari Dana Sutta Anguttara Nikaya 8 halaman 36, syarat kelahiran di alam neraka yaitu kikir atau pelit, tidak mau berbagi, hati tertutup terhadap kebajikan. Lalu dalam Nibedika Sutta Anguttara Nikaya 6 halaman 63, syarat kelahiran di alam neraka yaitu niat jahat seperti membenci, ingin menyakiti, keserakahan kuat. Berdasarkan suta ini, Bapak Ibu, apapun yang kita niatkan, itulah yang akan mengantarkan kita pada alam kelahiran yang selanjutnya. Dari tiga suta ini juga lebih ditekankan kepada kekikiran atau kepelitan, tidak mau berbagi, Bapak Ibu. Lalu sombong dan iri hati. Hmm. Kemudian kondisi buruk di alam neraka. Mari kita simak Bapak Ibu bagaimana kondisi buruk di alam neraka. Di sini saya kutip dalam Dewa Duta Sutta, Majjhima Nikaya 130. Kondisi buruk di alam neraka ini Bapak Ibu diawali ketika penjaga neraka itu menangkap dan menyeret makhluk-makhluk yang masuk ke dalam neraka itu ke hadapan Raja Yama. Kemudian Raja Yama itu melakukan interogasi spiritual, Bapak Ibu. Diinterogasi dulu. Supaya kita itu menyadari kelalaian yang telah kita perbuat semasa kita hidup. Tetapi karena kita tidak mempunyai pembelaan untuk menghapus karma buruk itu, Raja Yama menyerahkan kita kembali kepada penjaga neraka. Lalu penjaga neraka itu akan mengadakan yang namanya siksaan 5 pasak. Siksaan 5 pasak itu tubuh makhluk itu dipasung terlentang, lalu dengan pasak yang membara ditusukkan ke telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, telapak kaki kanan, telapak kaki kiri, dan di tengah-tengah dada. Lalu setelah itu apakah berakhir Bapak Ibu penderitaannya? Belum ya Bapak Ibu, itu baru pembukaannya. Selanjutnya dilanjutkan dengan penyiksaan fisik intens. Di sini merasakan penderitaan yang tajam, menyiksa, dan menusuk di berbagai jenis neraka. Bapak Ibu, di neraka ini berbagai jenis pukulan, sayatan, bakaran itu tidak hanya merusak bagian kulit permukaan saja, tetapi juga memberikan sensasi sakit yang luar biasa yang menembus sampai ke tulang-tulang, bahkan kesadaran terdalam kita. Kalau misalnya berdasarkan ilmu biologi, kondisi tubuh antara makhluk neraka dan manusia itu berbeda. Kalau di tubuh manusia itu kita punya mekanisme yang namanya pingsan atau shock ketika menahan rasa sakit yang begitu ekstrim. Tapi Bapak Ibu, tubuh makhluk yang di alam neraka ini dipaksa sadar 100% supaya dia dapat merasakan penderitaan itu setiap detik secara utuh. Lalu yang kedua, penderitaannya yaitu neraka abu panas. Makhluk-makhluk dijatuhkan ke dalam abu panas yang luas dan tersiksa di dalamnya. Neraka abu panas ini, Bapak Ibu, bentuknya seperti cekungan atau hamparan yang luas yang di dalamnya terdapat abu vulkanik. Jadi bayangkan, kalau makhluk itu masuk ke dalam neraka abu panas itu, otomatis tubuhnya pasti akan hancur. Kemudian ada yang ketiga, hutan simbali atau pohon berduri. Makhluk-makhluk di alam neraka dipaksa memanjat naik turun pohon setinggi 1 yojana yang tertutup duri sepanjang 16 jari, terbakar, menyala, dan bercahaya.
Hutan Simbali ini, Bapak Ibu, merupakan tempat penyiksaan fisik yang spesifik. Di sini, kalau menurut teks-teks Buddhis, lebih ditujukan kepada orang-orang yang melanggar moralitas berpasangan. Jadi yang berzina tadi, Bapak Ibu. Jadi penjaga neraka itu menggunakan tombak dan cambuk yang besar, memaksa makhluk itu untuk naik dan turun di atas pohon itu, kemudian tubuh mereka otomatis akan hancur. Kemudian kondisi buruk yang selanjutnya di alam neraka yaitu hutan daun pedang. Makhluk memasuki hutan yang daunnya tajam seperti pedang. Ketika tertiup angin, daun-daun tersebut memotong tubuh makhluk. Setelah makhluk itu mengalami penderitaan yang luar biasa, Bapak Ibu, di kondisi-kondisi sebelumnya, makhluk-makhluk itu akan melihat sebuah hutan yang sangat lebat, Bapak Ibu. Tetapi, Bapak Ibu, hutan itu hanya jebakan ilusi. Mereka mengira kalau mereka masuk hutan itu, mereka dapat perlindungan dari api neraka. Tapi justru daun-daun yang tumbuh di dalam hutan itu adalah sebuah pedang atau silet yang tajam. Jadi, ketika daun-daun itu bergerak, maka otomatis daun-daun itu mengenai tubuh makhluk. Tubuh makhluk itu langsung tertusuk, terpotong-potong, dan termutilasi. Kemudian kondisi buruk di neraka yang selanjutnya yaitu sungai air mendidih. Makhluk dilemparkan ke dalam sungai yang dipenuhi air mendidih dan harus mengalami penderitaan yang amat dahsyat. Jadi Bapak Ibu, makhluk-makhluk tadi yang sudah begitu sangat menderita, sudah kehausan, sudah berlumuran darah, mereka itu dimasukkan lagi Bapak Ibu ke dalam sungai yang dipenuhi dengan air mendidih. Secara otomatis tubuh mereka akan hancur, tetapi hancur itu bakal balik lagi Bapak Ibu, tidak sepenuhnya hancur. Kalau misalnya di alam manusia Bapak Ibu, kalau kita mengalami cedera fatal seperti jantung tertusuk atau tubuh terpotong, itu sudah otomatis meninggal ya Bapak Ibu. Nah, tapi kalau di alam ini berbeda. Mereka menjadi utuh kembali selama karma masa lalunya, karma buruknya itu masih ada dan belum habis. Kemudian yang kedua yaitu alam tiracana bumi, yaitu alam binatang. Alam yang dimana makhluk-makhluknya tidak mempunyai tempat khusus. Makhluk hidup terlahir sebagai binatang karena karma buruk. Namun bagaimanapun, terdapat kemungkinan bagi hewan untuk terlahir sebagai manusia, sebagai akibat dari akumulasi karma baik di masa lampau. Bapak Ibu, ada kalanya hewan-hewan tertentu seperti anjing dan kucing itu Yalah, mempunyai kehidupan yang lebih baik daripada beberapa manusia. ini kecil, Itu kecil. karena mereka masih mempunyai karma baik di kehidupan mereka yang lalu. Maka dari itu karmalah yang menentukan kita akan terlahir seperti apa nantinya. Alam binatang ini Bapak Ibu ada dua jenis kelompoknya. Di sini saya kutip dari Abhidhamma Sanggaha Jilid 1. Kelompok yang pertama yaitu kelompok makhluk binatang yang dapat dilihat dengan mata biasa. Kelompok ini memiliki ukuran tubuh dari beberapa milimeter hingga puluhan meter, sehingga struktur fisiknya jelas terlihat tanpa alat bantu. Contohnya ada mamalia seperti gajah, harimau, lumba-lumba, dan kucing. Ada burung seperti elang, merpati, ayam, dan penguin. Lalu ada reptil seperti komodo, ular, buaya, dan penyu. Amfibi seperti katak pohon. Lalu ikan itu ada ikan hiu, ikan mas, dan ikan tuna. Kemudian serangga besar seperti belalang, kupu-kupu, kumbang, dan capung. Lalu moluska besar seperti gurita, cumi-cumi, dan siput taman. Kelompok yang kedua, Bapak Ibu, yaitu kelompok makhluk binatang yang tidak dapat dilihat dengan mata biasa.
Kelompok ini umumnya berukuran mikro atau di bawah 0,1 milimeter. Tubuh mereka sangat kecil atau transparan, sehingga membutuhkan mikroskop untuk melihatnya. Contohnya itu ada tungau debu, ada amuba, ada paramecium, ada plankton hewan. Selain dua kelompok tadi, ada pula 4 kelompok makhluk binatang berkaki. Saya kutip juga dari Abhidhamma Sanggaha Jilid 1. Ada yang namanya Tiracana, yaitu kelompok makhluk binatang yang tidak mempunyai kaki, seperti ular, ikan, cacing, dan lain-lain. Ada juga Dwipada Tiracana, yaitu kelompok makhluk binatang yang mempunyai 2 kaki, seperti ayam, bebek, burung, dan lain-lain. Lalu ada Catupada Tiracana, yaitu kelompok makhluk binatang yang mempunyai 4 kaki, seperti kuda, kerbau, singa, dan lain-lain. Lalu ada Bahupada Tiracana, yaitu kelompok makhluk binatang yang mempunyai banyak kaki, seperti ulat bulu, lipan, dan lain-lain. Nah, untuk terlahir di alam binatang ini juga ada syarat dan ketentuan yang berlaku, Bapak Ibu. Penyebab atau syarat kelahiran di alam binatang itu yang pertama membunuh makhluk hidup. Saya kutip dari Majjhima Nikaya 135 Culakama Vibhanga Sutta menjelaskan bahwa orang yang suka membunuh makhluk hidup cenderung terlahir di alam yang menyedihkan, termasuk alam binatang atau bahkan neraka. Kemudian yang kedua mencuri, Bapak Ibu. Dalam Majjhima Nikaya 135 Culakamawibangga Sutta juga menjelaskan bahwa perilaku tidak jujur dan merugikan makhluk lain berbuah kelahiran yang tidak menguntungkan. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu perilaku seksual yang salah. Dalam Anguttara Nikaya 10 halaman 176, Aku Salakamappata Sutta, 10 jalan karma tidak baik, menyebabkan perbuatan seksual salah sebagai salah satu akar kelahiran kembali yang buruk. Kemudian penyebab yang keempat yaitu kebohongan dan ucapan yang buruk. Dalam Anguttara Nikaya 10 halaman 176 juga menjelaskan bahwa ucapan tidak benar dan ucapan buruk termasuk karma yang menghasilkan kelahiran rendah. Kemudian yang kelima, hidup dengan kebodohan batin dan perilaku seperti binatang. Dalam Majjhima Nikaya 57, Kuku Rawatika Sutta, Buddha menjelaskan bahwa seseorang yang mengembangkan praktik dan mentalitas seperti anjing atau sapi dapat terlahir sesuai kondisi batinnya bahkan sebagai anjing atau sapi. Dari sutta ini Bapak Ibu, Sang Buddha menegaskan bahwa seseorang yang hidupnya hanya mengandalkan insting tanpa diikuti dengan moralitas dan kebijaksanaan, maka sejujurnya dia sedang mendekati kehidupan di alam binatang. Dan perilakunya ini yang akan mengantarkan dia terlahir di alam binatang itu nantinya. Kemudian kita lihat bagaimana penderitaan di alam binatang. Dalam Balapandita Sutta Majjhima Nikaya 129, dikatakan penderitaan di alam binatang itu yang pertama hidup dalam kegelapan dan kotoran. Binatang lahir, hidup, dan mati di tempat-tempat yang kotor. Yang kedua, dimangsa satu sama lain, yang lemah dimakan yang kuat. Yang namanya binatang itu tidak punya moralitas Bapak Ibu, tidak punya moralitas untuk saling mengasihi. Jadi yang lemah itu pasti selalu menjadi santapan bagi yang kuat. Di alam ini mereka selalu diliputi kecemasan karena mereka selalu menjadi incaran predator lain setiap detiknya. Kemudian penderitaan yang selanjutnya yaitu penderitaan fisik. Mengalami kelaparan, kehausan, dan perlakuan kasar tanpa bisa membela diri. Kehidupan alam binatang ini, Bapak Ibu, mereka dipaksa untuk mencari makan. Untuk mencari makan bagi mereka sendiri saja itu susah. Bahkan mereka sering mengalami kelaparan yang ekstrim. Bahkan beberapa hewan seperti kuda, sapi, ataupun kerbau itu dipasang kendali, Bapak Ibu, dicambuk dan dipaksa bekerja keras hanya untuk
memenuhi kepentingan manusia, tapi mereka ini tidak dapat protes, Bapak Ibu. Mereka menurut saja. Kemudian alam yang ketiga yaitu peta bumi atau alam setan, yaitu alam yang makhluk-makhluknya jauh atau benar-benar kosong dari kesenangan dan kebahagiaan. Mereka ini bukan arwah hantu yang tak berwujud. Mereka memiliki tingkat kecacatan jasmani yang bervariasi. Umumnya tidak terlihat dengan mata telanjang. Mereka tidak memiliki alam sendiri, tetapi hidup di hutan, lingkungan kotor, dan keadaan yang menyedihkan. Ada 4 jenis peta menurut Milinda Panha, yaitu yang pertama Wantasika peta atau makhluk peta yang hidup dengan memakan muntahan. Wantasika peta ini Bapak Ibu hidupnya di lingkungan yang sangat kotor. Makanan utama mereka itu adalah muntahan, air liur, dahak, dan kotoran makhluk hidup lainnya. Mereka itu Bapak Ibu sebenarnya merasa jijik, tapi karena dorongan rasa lapar, mereka terpaksa memakannya. Penyebab karma masa lalu yang mendorong mereka terlahir di alam ini karena mereka itu pada masa hidupnya itu sangat kikir Bapak Ibu, sangat pelit. Suka menghina makanan yang diberikan oleh orang lain dan dengan sengaja memberikan makanan yang kotor atau rusak kepada orang suci ataupun kepada binatang yang kelaparan dengan rasa benci. Kemudian ada jenis peta yang kedua yaitu Kupipasino, yaitu makhluk peta yang kelaparan dan kehausan. Kemudian ada Tanhika, yaitu makhluk peta yang dikuasai oleh kehausan dan selalu kepanasan. Jenis yang ketiga ini Bapak Ibu, mereka itu selalu diliputi hawa yang panas. Jadi setiap kali mereka melihat air di danau ataupun di sungai, ketika mereka mendekatinya, air itu akan langsung mengering. Atau bahkan air itu berubah menjadi darah, menjadi nanah, bahkan api yang membara yang begitu menyiksa. Kemudian yang keempat yaitu Datu Pajiwino, yaitu makhluk peta yang hidup dari pemberian makhluk lain. Yang keempat ini agak mending Bapak Ibu daripada yang satu, dua, tiga, karena mereka bisa menerima makan dari makhluk lain. Seperti yang tercantum dalam Tiro Kuda Sutta, peta yang terakhir disebutkan bisa menikmati pelimpahan jasa yang dilakukan oleh sanak saudaranya yang masih hidup atas nama mereka, sehingga bisa mengalami keadaan yang lebih menyenangkan. Di alam yang keempat ini, kenapa mereka bisa hidup dari pemberian makhluk lain? Karena mereka itu tidak mempunyai kekuatan untuk menciptakan makanan atau pakaian sendiri. Mereka mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan keluarganya. Jadi kalau masih punya hubungan yang sangat kuat dengan keluarganya, maka dia bisa menerima pemberian dari makhluk lain. Kemudian, tadi kan 4 jenis peta Bapak Ibu menurut Milinda Panha. Kemudian ada juga menurut Abhidhamma Sanggaha Jilid 1. Ada 37 jenis peta dibagi menjadi 3 kelompok besar yaitu peta 4, peta 12, dan peta 21. Peta di sini banyak ya Bapak Ibu. Yang pertama ada para datu pajiwika peta, yaitu setan yang memelihara hidupnya dengan memakan makanan yang disuguhkan orang dalam upacara sembahyang. Hanya setan di alam ini yang dapat menerima makanan yang diberikan orang dalam upacara sembahyang. Para bodhisatwa jika terlahir menjadi setan akan menjadi para datu pajiwika peta dan tidak akan menjadi peta setan lainnya. Peta yang pertama ini Bapak Ibu sama seperti peta yang keempat tadi, yang Datu Pajiwino, hanya istilahnya saja yang berbeda. Satu menggunakan bahasa Pali, satu menggunakan bahasa Sanskerta. Kemudian ada Kupapipasika peta, yaitu setan yang selalu lapar dan haus. Nijamatan Hikapeta, setan yang selalu kepanasan.
Kalakan Cikapeta, setan yang sejenis Asura. Kemudian ada peta 12 berdasarkan kitab Gambi Lokapanati, yaitu ada Wantasa Peta, setan yang memakan air ludah, dahak, dan muntah. Kemudian ada Kuna Pasapeta, setan yang memakan mayat manusia dan binatang. Kemudian ada Guta Kadaka Peta, setan yang memakan berbagai macam kotoran. Ada Agi Jalamuka Peta, setan yang mulutnya selalu ada api. Kemudian Suci Mujapeta, setan yang mulutnya sekecil lubang jarum. Tanhatita Peta, setan yang dikendalikan tanha atau nafsu sehingga selalu lapar dan haus. Kemudian ada Suni Jamaka Peta, setan yang bertubuh hitam seperti arang. Kemudian ada Sutanga Peta, setan yang mempunyai kuku, tangan, dan kaki yang panjang setajam pisau. Kemudian ada Pabatangga Peta, yaitu setan yang bertubuh setinggi gunung. Aja Garangga Peta, setan yang bertubuh seperti ular. Kemudian Wemanika Peta, setan yang menderita di waktu siang dan senang di waktu malam dalam kahyangan. Kemudian Mahidadika Peta, setan yang mempunyai kekuatan ilmu gaib. Kemudian kelompok yang ketiga, peta 21 dalam kitab suci Vinaya dan Lakana Sanyuta, ada yang namanya Ati Sankasika Peta, setan yang mempunyai tulang bersambungan tetapi tidak mempunyai daging. Mansa Pesika Peta, setan yang mempunyai daging terpecah-pecah tetapi tidak mempunyai tulang. Lalu ada Mansa Pinada Peta, setan yang mempunyai daging berkeping-keping. Nica Cawiparisa Peta, setan yang tidak mempunyai kulit. Kemudian Asiloma Peta, setan yang berbulu tajam. Satiloma Peta, setan yang berbulu seperti tombak. Usuloma Peta, setan yang berbulu panjang seperti anak panah. Suciloma Peta, setan yang berbulu seperti jarum. Dutia Suciloma Peta, yaitu setan yang berbulu seperti jarum jenis kedua. Kemudian ada Kuma Banda Peta, setan yang mempunyai buah kemaluan sangat besar. Lalu ada Guta Kupanimuga Peta, yaitu setan yang bergelimangan dengan kotoran. Guta Kadaka Peta, setan yang makan kotoran. Nica Cawitika Peta, yaitu setan perempuan yang tidak mempunyai kulit. Kemudian Duga Ganda Peta, setan yang berbau sangat busuk. Ogi Lini Peta, setan yang badannya seperti bara api. Asisa Peta, setan yang tidak mempunyai kepala. Kemudian Biku Peta, setan yang berbadan seperti biku. Bikuni Peta, setan yang berbadan seperti bikuni. Lalu Sika Mana Peta, setan yang berbadan seperti pelajar wanita atau calon bikuni. Kemudian ada Samanera Peta, setan yang berbadan seperti Samanera. Lalu Samaneri Peta, setan yang berbadan seperti Samaneri. Banyak jenisnya Bapak Ibu di sini. Kemudian apa sih Bapak Ibu penyebab atau syarat kelahiran di alam setan ini? Yang pertama itu kikir dan tidak mau berdana Bapak Ibu. Di sini dikatakan dalam Anguttara Nikaya 10 halaman 177, Janus Soni Sutta Buddha menjelaskan bahwa orang yang menjalankan 10 jalan kama tidak baik atau aku salah kama pata dapat terlahir di alam sengsara termasuk alam peta. Kemudian dalam Anguttara Nikaya 5 halaman 254 sampai 255 Macarya Sutta disebutkan bahwa orang yang dikuasai kekikiran dan tidak dapat melepaskannya akan mengalami akibat yang tidak baik. Kemudian penyebab yang kedua yaitu berdusta, memfitnah, dan ucapan yang tidak benar. Dalam Anguttara Nikaya 10 halaman 176, Aku Salakama Pata Sutta, terdapat 4 perbuatan ucapan yang tidak baik, yaitu berdusta, ucapan memecah belah sangga, ucapan kasar, omong kosong yang tidak bermanfaat. Dinyatakan bahwa orang yang menempuh jalan kama tidak baik dapat terlahir di alam sengsara. Kemudian yang ketiga yaitu membunuh, mencuri, dan perbuatan seksual yang salah. Dalam Anguttara Nikaya 10 halaman 176, Aku Salah Kamapata Sutta, ada 3 kama buruk jasmani, yaitu membunuh, mencuri, dan perbuatan seksual yang salah. Ini sebenarnya sama seperti Pancasila Buddhis ya Bapak Ibu. Lalu
Dalam Majjhima Nikaya 135, Culakamma Wibangga Sutta, Buddha menjelaskan, makhluk adalah pemilik karma mereka, pewaris karma mereka, dan seterusnya. Dan bahwa perbuatan jahat dapat membawa seseorang setelah kematian menuju alam sengsara, alam yang celaka, kehancuran bahkan neraka. Di sini disebut Dukati, Winipata, dan Niraya. Dalam penafsiran tradisional, istilah Dukati mencakup alam peta. Kemudian penyebab kelahiran di alam setan yang keempat yaitu keserakahan, kebencian, dan pandangan salah. Di sini dikatakan dalam Anguttara Nikaya 10 halaman 176, Aku salah kama patah suta, ke-10 jalan kama tidak baik secara keseluruhan menjadi sebab kelahiran di alam rendah. 3 kama buruk pikiran yaitu keserakahan, kebencian, dan pandangan salah. Lalu yang kelima, tidak menghormati orang tua, para suci, dan orang yang patut dihormati. Beberapa kisah peta dalam peta watu menunjukkan bahwa penghinaan, kekikiran, dan perbuatan tidak hormat terhadap orang tua atau para biku dapat berbuah kelahiran di alam peta. Sebagai contohnya, seperti kisah peta ibu dari Sariputta, ketika itu eh, ibunya ini terlahir sebagai ibu yang sangat kikir dan dia suka mencaci maki. Lalu dia juga melarang suaminya untuk memberikan dana kepada para biku. Maka dari itu dia terlahir di alam peta. Ada juga kisah peta tentang eh, makhluk peta ini mempunyai tubuh yang indah, tetapi mempunyai mulut berbentuk seperti mulut babi yang mengeluarkan nanah. Itu karena dia mengeluarkan ucapan yang kasar dan tidak menghormati orang tua ketika dia masih hidup. Kemudian alam yang ketiga yaitu Asura Kaya Bumi, yaitu alam raksasa Asura. Alam Asura di sini yaitu alam yang makhluk-makhluknya jauh dari kemuliaan, kebebasan, dan kesenangan. Makhluk di alam ini sering digambarkan bertubuh raksasa, berwajah menyeramkan, memiliki mata yang menonjol keluar, dan bermulut sangat kecil sekecil lubang jarum. Mereka terus-menerus dirundung oleh rasa takut, rasa rendah diri, kekhawatiran yang ekstrim, serta amarah yang tidak terkendali. Kemudian, kehidupan di alam ini selalu dipenuhi konflik internal. Mereka sulit menemukan kedamaian karena pikiran mereka selalu dipenuhi oleh kecurigaan dan kebencian terhadap makhluk lain. Dalam teks-teks Buddhis klasik seperti Abhidhamma Sanggraha, alam utama para asura terletak di bawah kaki gunung Sumeru atau Sineru. Namun karena sifatnya yang berupa energi kemerosotan, manifestasi makhluk asura juga dapat tumpang tindih dan bertempat tinggal di hutan-hutan, lautan, gua maupun daerah terpencil di alam manusia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mempunyai rasa amarah, mempunyai rasa iri, itu sebenarnya kita sedang menarik energi dari alam asura itu ke dalam diri kita. Eh, di alam asura ini juga terdapat 3 makhluk yang terdapat saya kutip dari Abhidhamma Sanggaha Jilid 1. Yang pertama itu ada Dewa Asura. Dewa Asura ini yaitu kelompok dewa yang disebut Asura. Makhluk ini mempunyai keistimewaan dan fisik yang setara dengan dewa, tetapi mentalitasnya mentalitas si Asura. Alam domisili aslinya yaitu alam surga atau bahagia. Kemudian sifat mental utamanya iri hati dan kompetitif. Tingkat kekuatannya sangat tinggi yaitu surgawi. Lalu yang kedua yaitu peta Asura, kelompok setan yang disebut Asura. Di sini kelompok peta Asura ini yaitu kelompok kelompok setan, kelompok alam setan yang dia itu termasuk kategori Asura menurut wujud dan kekuatannya. Jadi alam domisili aslinya adalah alam setan kelaparan, sifat mental utamanya tamak dan agresif, lalu tingkat kekuatannya sedang bisa berinteraksi dengan manusia. Lalu yang ketiga ada Niraya Asura, yaitu kelompok makhluk neraka yang disebut Asura. Alam domisili aslinya yaitu alam neraka,
Sifat mental utamanya kebencian dan amarah yang membara. Lalu tingkat kekuatannya rendah, disiksa oleh karma buruknya. Kemudian ada pula penyebab atau syarat kelahiran di alam asura. Yang pertama itu melakukan 10 perbuatan tidak baik atau aku salah kama. 10 perbuatan tidak baik ini yaitu 5 dari Pancasila Buddhis, kemudian ditambah dengan omongan kasar, omongan yang tidak bermanfaat, niat jahat, pandangan yang salah, dan suka me- eh, dan satu lagi itu suka memfitnah Bapak Ibu. Itulah dari 10 perbuatan yang tidak baik. Lalu yang kedua yaitu memiliki sifat penuh kemarahan, permusuhan, iri hati, dan suka bertengkar. Dalam Samyutta Nikaya, terutama Samyutta Nikaya 11 halaman 4, Wepaciti Sutta menggambarkan sifat para asura yang bermusuhan dan bertentangan dengan kebajikan para dewa. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu kehidupan tidak bermoral serta memiliki pandangan salah. Dalam Majjhima Nikaya 41, Saleyaka Sutta, setelah kematian ia muncul kembali di alam sengsara atau apaya, alam celaka, kehancuran bahkan neraka. Dari sutta ini Bapak Ibu, Sang Buddha menegaskan, kalau seseorang itu memiliki pandangan yang salah dan tidak bermoral, maka dia pasti akan terlahir di alam-alam yang menderita. Nah, kemudian Bapak Ibu ada satu cerita dari buku Petawatu 1 halaman 115 tentang cerita tentang ketua penenun. Jadi pada saat itu Bapak Ibu ada 12 biku yang sedang mencari tempat tinggal untuk memasuki masa wasa. Para biku ini berjalan ke sebuah desa. Di sebuah desa itu tinggallah juga sebanyak 11 penenun. Kemudian 11 penenun ini merasa bahagia ketika melihat para biku ini. Mereka melayani biku ini, kemudian mereka bertanya kepada para biku ini, hendak kemana mereka setelah ini? Para biku ini menjawab kalau mereka sedang mencari tempat tinggal yang nyaman. Jadi, para penenun ini menawarkan supaya para biku ini menetap saja di desa mereka. Jadi, para penenun dibantu umat awam mendirikan sebuah gubuk untuk tempat tinggal para biku ini. Dari 11 penenun ini, satu ketua penenun itu melayani 2 biku, sedangkan penenun lainnya masing-masing melayani 1 biku. Akan tetapi, Bapak Ibu, istri dari ketua penenun ini mempunyai perilaku yang tidak baik. Dia tidak mempunyai keyakinan dan tidak mempunyai rasa bakti. Dia juga kikir, pelit, dan berpandangan salah. Jadi dia tidak melayani biku itu dengan baik. Kemudian Bapak Ibu, setelah masa wasa itu selesai, para biku itu memberikan jubah masing-masing kepada 1 biku. Tapi ketika ketua penenun ini memberikan jubah, memberikan makanan dan minuman kepada biku yang mereka layani, si istri penenun ini tidak suka. Jadi dia mencaci, menghina, dan mengutuk suaminya. Dia berkata kepada suaminya, makanan dan minuman yang engkau berikan kepada biku atau pertapa itu akan berubah menjadi kotoran dan air kencing, darah dan nanah di alam selanjutnya tempat kau dilahirkan nantinya. Begitu juga dengan jubah yang kau berikan. Itu akan berubah menjadi lempengan besi panas yang menganga. Tibalah waktunya saat si ketua penenun ini meninggal dunia, Bapak Ibu. Kira-kira ketua penenun ini terlahir di alam mana, Bapak Ibu? Alam bahagia ya, Bapak Ibu. Betul sekali, ketua penenun ini terlahir sebagai dewata pohon. Dia memiliki keagungan yang sangat luar biasa. Sedangkan si istrinya tadi ketika meninggal dia terlahir di alam mana Bapak Ibu? Di alam
peta. Dia menjadi Patty, setan wanita yang mempunyai penampilan menyeramkan serta telanjang. Nah, kemudian si Patty ini karena rasa lapar dan hausnya menghampiri tempat tinggal dewata pohon ini untuk meminta makanan, minuman, dan juga jubah. Si dewata pohon ini memberikan apa yang diminta oleh Patty ini. Tetapi saat si Patty ini menyentuh makanan dan minuman itu, semuanya berubah menjadi kotoran dan air kencing, nanah, dan juga darah. Kemudian ketika si Patty ini hendak memakai jubah itu berubah menjadi lempengan besi yang panas membara. Lalu si Patty ini pergi dan dia merasa sedih, jadi dia meratap. Kemudian pada saat yang sama juga ada seorang biku yang telah menyelesaikan masa wasa. Si biku ini ingin menemui gurunya untuk memberikan penghormatan. Jadi si biku ini berjalan terus masuk ke dalam hutan, namanya hutan ninja, sampai akhirnya si biku ini bertemu tepat di rumahnya si dewata pohon ini. Si dewata pohon ini merasa senang melihat si biku ini. Kemudian dewata pohon ini dalam bentuk manusianya, dia menghampiri biku itu kemudian melayani biku itu. Saat biku itu sedang dilayani, si Peti ini datang lagi Bapak Ibu. Dia meminta kepada biku ini makanan, minuman, dan juga jubah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Semuanya sama seperti tadi. Makanan dan minuman itu berubah menjadi kotoran dan air kencing, darah, dan juga nanah. Kemudian jubah itu menjadi lempengan-lempengan besi dengan nyala api yang membara. Si biku ini melihat kejadian itu merasa sangat ngeri. Kemudian biku ini bertanya kepada si dewata pohon ini, apa yang dilakukan wanita ini sehingga dia terlahir sebagai Patty yang menyeramkan dan telanjang. Kemudian si dewata pohon ini menjelaskan bahwa pada kehidupan lalu, Patty itu adalah istriku. Dia tidak mempunyai sikap yang baik, dia tidak mempunyai rasa bakti, tidak mempunyai kepercayaan, dia juga kikir dan pelit, dia tidak mau berbagi kepada siapapun, jadi dia eh, menjalani kehidupannya sebagai Patty pada kehidupan saat ini. Yang lebih parahnya, si Patty ini ketika aku hendak mendanakan makanan, minuman, dan juga jubah kepada para petapa, dia malah mengutuk, menghina, dan mencaci maki kepada diriku. Maka dari itu di kehidupan ini dia harus menjalani apa yang dia lakukan. Sebenarnya Bapak Ibu, ketika kita dihina, itu hinaan itu balik lagi ke orang yang menghina, bukan pada orang yang dihina. Lalu si dewata pohon ini memberikan persembahan minuman dan makanan kepada biku, tapi dipersembahkan atas nama si Peti ini. Segera setelah dipersembahkan, si Peti ini merasa kenyang karena makanan surgawi yang telah diberikan. Kemudian dewata pohon ini juga memberikan jubah yang dipersembahkan untuk Sang Buddha sebanyak 2 pasang. Nah, persembahan ini juga diberikan atas nama si Peti ini. Segera setelah persembahan itu diberikan, si Peti ini langsung punya pakaian Bapak Ibu. Punya perhiasan sampai akhirnya penampilannya itu sudah seperti bidadari dewa. Kemudian di hari yang sama, biku ini tadi dengan bantuan dari Dewata Pohon sampai ke Sawati pada hari itu juga untuk menemui Sang Buddha dan menyerahkan jubah itu kepada Sang Buddha. Kemudian si biku ini tidak lupa menceritakan apa yang telah terjadi tadi. Lalu kita masuk pada alam yang bahagia Bapak Ibu ya. Kalau tadi sudah yang tidak enak, sekarang yang enak Bapak Ibu. Kalau yang tidak enak tadi ada 4 Bapak Ibu. Sekarang kalau yang enak ada 7. 7 alam kehidupan nafsu menyenangkan.
Itu yang pertama ada Manusa Bumi, alam manusia. Yang kedua Catum Maharajika Bumi, alam empat dewa raja. Terus Tawatimsa Bumi, alam 33 dewa. Yama Bumi, alam dewa Yama. Tusita Bumi, alam kenikmatan. Nima Narati Bumi, alam dewa yang menikmati ciptaannya. Kemudian para nimita wasawati bumi, yaitu alam dewa yang membantu menyempurnakan ciptaan dari dewa-dewa lainnya. Yang pertama itu manusia bumi, alam manusia, tempat kita sedang berada sekarang ya Bapak Ibu. Suatu alam disebut manusia bumi karena makhluk di alam ini mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, yang berguna dan tidak berguna, yang berfaedah dan tidak berfaedah. Alam ini merupakan tempat percampuran antara kebahagiaan dan penderitaan. Manusia memiliki kesempatan lebih baik untuk melakukan kebajikan, mempraktikkan dharma, dan mencapai pencerahan. Di alam manusia ini, Bapak Ibu, penderitaan atau duka itu seperti usia tua, sakit, dan perpisahan berfungsi sebagai alarm pengingat bagi kita supaya kita tidak lengah. Lalu, kalau kebahagiaan itu memberikan kita waktu luang supaya kita terus belajar. Di alam manusia ini ada keistimewaannya. Yang pertama, di alam manusia ada sangga, persaudaraan biku bikuni. Hanya di alam manusia ini, Bapak Ibu, institusi tertinggi sangga biku bikuni dapat berdiri, berkembang, dan dapat berinteraksi secara langsung dengan masyarakat supaya ajaran Buddha Dhamma itu tetap berlangsung. Kemudian keistimewaan yang kedua yaitu di alam manusia ada yang mengajar dan belajar Tripitaka. Hanya di alam manusia, Bapak Ibu, ajaran murni para Buddha yaitu Tripitaka dapat kita pelajari, kita diskusikan, dan kita sharingkan, serta kita praktekkan secara tekstual maupun kontekstual dalam kehidupan sehari-hari melalui khotbah-khotbah Dharma, seperti Dhamma Desana ataupun kelas Dharma. Kemudian keistimewaan alam manusia yang ketiga yaitu para bodhisatwa yang ingin meneruskan 10 paramita sehingga dapat mencapai tingkat kebudaan sebagian besar lahir di alam manusia. Para bodhisatwa atau calon Buddha itu wajib lahir di alam manusia dulu Bapak Ibu. Karena dia harus menyempurnakan 10 paramita atau kebajikan utama. Selanjutnya ada alam Catum Maharajika Bumi, alam empat dewa raja. Yaitu suatu alam disebut Catum Maharajika karena di alam ini berdiri empat dewa raja bernama Dawa Datarata, Dawa Wirulaka, Dawa Wirupaka, dan Dawa Kuwera, yaitu dewa pelindung dari empat sudut cakrawala beserta dengan pengikut mereka bertempat tinggal. Alam Catum Maharajika ini merupakan alam surga pertama, Bapak Ibu, dan alam surga yang paling rendah. Karena alam ini masih berdekatan dengan alam manusia. Jadi, karena kondisi geografisnya yang berdekatan dengan alam manusia, kita sebagai manusia diajarkan untuk menambahkan metta atau cinta kasih kepada mereka, terutama ketika kita sudah melakukan kebajikan, seperti berdana ataupun meditasi, supaya mereka ikut merasakan apa yang kita berikan berupa kebaikan dan kekuatan mereka juga bertambah. Kemudian Catum Maharajika Bumi ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu Bhumata Dewa, para dewa yang diam di atas tanah, seperti diam di gunung, sungai, laut, rumah, cetya, dan wihara. Kemudian ada Ruka Kata Dewata, yaitu para dewa yang diam di atas pohon. Dewa ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu dewa yang mempunyai kayangan di atas pohon dan kelompok dewa yang tidak mempunyai kayangan di atas pohon. Kalau yang mempunyai kayangan di atas pohon ini, dia mempunyai istana di atas cabang-cabang pohon. Tapi kalau yang tidak punya ini, pohon itu adalah rumahnya. Jadi kalau misalnya pohon itu ditebang, dia harus mencari pohon yang lain sebagai gantinya. Lalu yang ketiga, ada yang namanya
Akasata Dewata, yaitu para dewa yang diam di angkasa seperti di bulan, bintang, dan planet lainnya. Kemudian alam yang ketiga yaitu Tawatimsa Bumi, alam 33 dewa. Suatu alam disebut Tawatimsa Bumi karena dahulu kala ceritanya ada sekelompok pria berjumlah 33 orang selalu bekerja sama dalam berbuat kebaikan yang dipimpin oleh maga atau saka, seperti bersama-sama membangun wihara, membantu fakir miskin, dan lain-lain. Sewaktu mereka meninggal dunia, semuanya terlahir di satu alam yaitu alam Tawatimsa. Dalam surga inilah Sang Buddha mengajarkan Abhidhamma kepada para dewa selama 3 bulan. Dari alam Tawatimsa ini, Bapak Ibu, satu poin yang bisa kita ambil yaitu mari kita bersama-sama melakukan kebajikan secara bersama-sama karena eh, dampak kebaikan yang dirasakan tidak hanya di dalam kehidupan ini, tetapi juga akan memperkuat ikatan karma baik kita di alam dewa ini nantinya. Kemudian alam yang keempat itu ya ada Yama Bumi, alam dewa Yama. Suatu alam disebut Yama Bumi karena para dewa yang ada di alam ini terbebas dari kesulitan dan yang ada hanya kesenangan. Di alam Yama ini, Bapak Ibu, tidak mengenal yang namanya siang dan malam berdasarkan cahaya matahari. Tapi mereka mengenali pergantian waktu melalui mekarnya bunga-bunga surgawi tertentu dan perubahan dari aura tubuh mereka. Kemudian yang kelima ada Tusita Bumi, alam kenikmatan. Suatu alam disebut Tusita Bumi karena para dewa yang diam di alam ini terbebas dari kepanasan hati. Yang ada hanya kesenangan dan kenikmatan. Para bodhisatwa atau calon Buddha yang telah menyempurnakan syarat kebudaan berada di alam ini. Kemudian sampai saat yang tepat, para makhluk ini akan muncul di alam manusia untuk mencapai kebudaan. Bodhisatwa Maitreya atau Buddha masa yang akan datang saat ini berada di alam ini, menunggu kesempatan yang tepat untuk lahir sebagai manusia dan menjadi seorang Buddha. Ibunda Bodhisatwa yaitu Ratu Mahamaya setelah kematiannya terlahir di alam ini sebagai dewa. Dari sini, ia pergi ke surga Tawatimsa untuk mendengarkan Abhidhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dari surga Tusita ini, Bapak Ibu, kita dapat memahami satu pelajaran penting, yaitu kesenangan indrawi itu tidak hanya dilihat dari kemewahan materi, tetapi dari eh, kebebasan batin kita terhadap kepanasan hati. Kemudian yang keenam ada Nima Narati Bumi, yaitu alam dewa yang menikmati ciptaannya. Suatu alam disebut Nima Narati Bumi karena para dewa yang diam di alam ini menikmati kesenangan panca indera hasil ciptaannya. Jadi Bapak Ibu, dewa-dewa di alam ini ketika dia menginginkan suatu objek yang menyenangkan, baik itu berupa keindahan seperti bunga-bunga, taman istana yang banyak arsitekturnya, mereka itu cukup membayangkannya. Kemudian objek itu akan muncul hanya dari membayangkan. Setelah para dewa ini merasa puas dan bosan dengan objek tersebut, maka objek itu akan menghilang begitu saja tanpa membawa kemelekatan yang besar. Kemudian yang ketujuh ada yang disebut alam Paranimita Wasawati Bumi, yaitu alam dewa yang membantu menyempurnakan ciptaan dewa-dewa lainnya. Suatu alam disebut Paranimita Wasawati Bumi karena para dewa yang diam di alam ini di samping menikmati kesenangan panca indera, juga mampu membantu menyempurnakan ciptaan dewa-dewa lainnya. Kalau kita ingin terlahir di alam ini, eh, para dewa memberikan pengajaran kepada kita bahwa yang pertama itu pikiran adalah arsitek dari nasib kita sendiri. Kemudian surga itu bukanlah akhir dari perjalanan. Jadi para Buddha, maaf maksud saya, para dewa sebelum terlahir di alam ini, mereka merupakan manusia yang suka menolong,
Lalu mereka suka membantu makhluk lain menyempurnakan kebahagiaannya tanpa rasa pamrih atau iri hati. Kemudian mereka selalu membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Lalu dikatakan juga oleh Sang Buddha bahwa surga itu bukanlah hal yang kekal, sama seperti neraka. Jadi, di surga yang ketujuh ini yang paling tinggi, berdiam Mara atau sang penggoda. Hal ini mengajarkan pada kita bahwa semakin tinggi alam tersebut, atau kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, semakin tinggi kesuksesan kita ataupun kenikmatan yang kita miliki, maka semakin tinggi pula ego kita dan godaan-godaan lainnya yang mengintai kita. Lalu ada pula penyebab atau syarat kelahiran di alam dewa atau surga. Yang pertama, menurut Culaka Mawibangga Sutta Majjhima Nikaya 135 menjelaskan hubungan langsung antara perbuatan dan hasil dari perbuatan. Syarat kelahiran di surga ini menurut Sutta yaitu tidak membunuh makhluk hidup, tidak menyakiti makhluk lain, suka berdandan dan membantu, rendah hati dan tidak sombong, tidak iri terhadap kebahagiaan orang lain. Dari Dana Sutta Anguttara Nikaya 8 halaman 36 menekankan kekuatan dana atau memberi. Syarat kelahiran di surga menurut Sutta ini yaitu memberi dengan keyakinan, memberi dengan hati gembira, tidak mengharapkan balasan, mendukung anggota sangga, dhamma, dan kebajikan. Lalu dalam Nibbedika Sutta Anguttara Nikaya 6 halaman 63 menjelaskan apa yang kita niatkan itulah yang menjadi dasar kelahiran kembali. Perbuatan lahir dari pikiran, ucapan, dan jasmani. Syarat kelahiran di surga ini, menurut Sutta ini adalah niat baik seperti tidak menyakiti, ingin menolong, dan pikiran bersih. Di alam dewa ini ada keistimewaannya juga yang saya kutip dari Abhidhamma Sanggaha Jilid 1. Di alam dewa, Arya Pugala atau orang suci lebih banyak dari alam manusia. Kemudian, perkembangan Buddha Dhamma di alam dewa lebih maju karena pada zaman Buddha Gotama banyak umat Buddha dan anggota Sangha setelah mendengarkan khotbah langsung dari Buddha Gotama mencapai tingkat-tingkat kesucian seperti tingkat Sotapanna dan Sakadagami. Bila mereka meninggal dunia, sebagian besar dilahirkan di alam dewa 6 tingkat itu. Para dewa yang diam di alamnya bila mereka ada waktu mendengar dan melaksanakan Dhamma juga Vinaya, mereka akan dapat mencapai tingkat-tingkat kesucian seperti Sotapanna. Nah, berikut rentang kehidupan di 6 alam dewa Bapak Ibu yang saya kutip dari Abhidhamma Sanggaha Manual Abhidhamma Bab 5. Satu hari di alam Catu Maharajika itu setara dengan 50 tahun manusia. 500 tahun surgawi setara dengan 9 juta tahun manusia. Lalu yang paling tinggi itu di alam Paranimita Wasawati. Satu hari di alam tersebut sama dengan setara 1.600 tahun manusia. 16.000 tahun surgawi setara dengan 9.216.000.000. Lalu yang di alam membahagiakan ini Bapak Ibu ada juga satu cerita yang cukup menarik di mana cerita ini bermula ketika di Raja Gaha ada seorang bankir yang sangat terkenal. Bankir ini mempunyai pekerja yang bernama si Punya. Punya ini sangat miskin. Jadi saat itu di Raja Gaha itu akan diadakan festival selama 7 hari. Si bankir ini bertanya kepada Punya, apakah dia akan mengikuti festival itu seperti pekerja-pekerja lainnya atau dia akan bekerja untuk mendapatkan uang. Karena dia miskin, otomatis dia akan lebih memilih untuk bekerja. Jadi, si Punya ini memilih untuk membajak. Dia meminta sapi yang jantan dan kualitasnya bagus kepada si bankir ini. Kemudian si Punya ini meminta kepada istrinya untuk dibuatkan makanan sebanyak 2 porsi hanya di hari itu saja. Kemudian
Pada saat yang sama, Sariputotera sedang mengamati dunia, seraya berpikir, bagaimana dia bisa memberikan kesempatan kepada si punya ini dan istrinya supaya mereka memperoleh keberkahan yang besar. Lalu Sariputotera ini mengambil jubah dan mangkuknya. Pertama, Sariputa menemui si punya di ladang. Dia menghampiri, lalu saat si punya itu melihat Tera ini, dia langsung memberikan penghormatan. Lalu si punya ini memberikan tusuk gigi dan menyaringkan air untuk si Tera ini karena Tera ini membutuhkannya. Kemudian setelah Tera ini mengetahui bahwa istri punya sedang dalam perjalanan ke ladang, maka Tera ini berjalan ke kota, ke, ke arah tempat yang dimana istri punya itu bisa melihatnya secara langsung. Ketika si istri punya ini melihat si Tera itu, dia juga melakukan penghormatan yang sama. Kemudian istri punya ini mengisi mangkuk dari Tera itu dengan makanan yang tadinya untuk si punya, diisikannya ke mangkuk Tera itu. Lalu setelah memberikan dana makanan itu, si istrinya ini kembali lagi ke rumah untuk memasak makanan lagi. Karena lama Bapak Ibu, si punya ini otomatis sudah kelaparan. Jadi sebelum si punya ini marah, si istrinya ini sudah menjelaskan terlebih dahulu kepada si punya apa yang terjadi. Mendengar cerita dari si istri, si punya dengan penuh keyakinan merasa puas dengan apa yang dilakukan oleh istrinya. Kemudian si punya juga menceritakan apa yang telah ia lakukan tadi, yaitu memberi kepada si Tera itu. Lalu karena rasa lelah dan telat makan, si Tera itu ketiduran di pangkuan istrinya. Ketika si punya bangun, dia melihat tanah yang sudah dibajaknya itu berubah menjadi tumpukan emas. Jadi si punya ini mengisi pinggan yang dibawa istrinya itu dengan beberapa emas, kemudian dibawanya ke istana untuk menghadap raja. Lalu setelah punya menghadap raja, punya meminta raja untuk mengirimkan beberapa kereta dan pelayan untuk membawa emas-emas tadi ke istana. Lalu raja memerintahkan pelayannya untuk mengambil emas itu. Lalu pelayannya pergilah ke tempat itu mengambil emas itu. Saat pelayannya itu hendak mengambil emas itu, si pelayan ini berkata, "Ini punya raja." Seketika emas-emas itu berubah menjadi tanah. Lalu pelayannya ini kembalilah melaporkan kejadian itu kepada sang raja. Sang raja kemudian meminta mereka untuk kembali lagi ke tempat tadi. Lalu sang raja bilang, ketika kalian hendak mengambil emas itu, katakanlah ini punyanya si punya. Kemudian pelayannya itu kembali dan mengambil emas itu dan mengatakan hal demikian. Dan benar saja emas itu tetap menjadi emas, tidak berubah menjadi tanah lagi. Kemudian semua emas itu sebanyak 80 kubik di bawah dan disusun di taman kerajaan. Setelah itu, raja mengundang orang-orang untuk datang ke istana. Kemudian memberikan si punya itu kedudukan juga banyak kekayaan. Jadi si punya ini juga meminta kepada sang raja untuk dibuatkan rumah karena selama ini si punya tinggal bersama orang lain. Setelah dalam proses pembuatan rumah itu, si punya ini memberikan dana selama 7 hari kepada biku sangga yang ada di sana. Lalu pada saat upacara pelantikan istilahnya Bapak Ibu kalau di sana pelantikan kedudukan si punya, si Bengki Raja Gaha ini meminta kepada si punya untuk menikahkan putrinya yang bernama Utara kepada anaknya. Si punya ini awalnya menolak karena putra dari bengkel tersebut tidak mempunyai keyakinan kepada Triratna. Sedangkan putri punya ini tidak bisa hidup tanpa Triratna. Akan tetapi, karena bujukan dari para pejabat lainnya, akhirnya punya ini memberikan putrinya kepada
putra dari bengkel tersebut. Si putri punya yang bernama Utara tadi setelah menikah dengan putra si bengkel Raja Gaha tadi tidak bisa melakukan kebajikan seperti biasanya karena suaminya itu tidak memiliki kepercayaan dan bakti. Maka dari itu, setelah 2 bulan setengah, si Utara ini bertanya kepada pelayannya, masih berapa lama lagi musim hujan akan berakhir? Kemudian si pelayan ini menjawab, masih setengah bulan lagi. Lalu si Utara ini mengirim pesan kepada ayahnya bahwa ia tidak dapat melakukan kebajikan setelah menikah dengan si suami ini. Ayahnya merasa sedih. Kemudian ayahnya mengirimkan 15.000 kahapana kepada si Utara diiringi dengan sebuah pesan. Di kota ini ada seorang pelacur yang bernama Sirima. Setiap hari Sirima ini menerima sebanyak 1.000 kahapana. Jadi setengah bulan berarti 15 hari ya Bapak Ibu, seharinya 1.000 kahapana. Silakan kamu berikan si Rima itu kepada suamimu, biar dia yang merawatnya. Jadi, kamu bisa melakukan perbuatan bajik yang selama ini ingin kamu lakukan. Lalu, si Utara ini menghampiri suaminya, kemudian memberikan si Rima itu kepada suaminya. Si Utara berkata, selama setengah bulan ini aku tidak mau melakukan apapun. Aku hanya ingin berdana dan mendengarkan dhamma. Biarlah sahabatku ini, si Sirima, yang akan merawatmu. Karena melihat kecantikan dari Sirima ini, nafsu dari si suami ini otomatis muncul. Jadi dia langsung menyetujui. Kemudian, tepat pada hari di mana sang suami melihat Utara sedang berada di dapur, si suami ini berpikir, wanita ini tidak bisa menikmati kemewahan di tempat seperti ini. Dia justru lebih senang melayani para biku-biku berkepala gundul itu daripada menikmati kemewahan ini. Jadi, si suami ini tertawa. Di saat yang sama, si Rima juga melihat hal tersebut dan ikut tertawa. Menurut cerita, si Rima ini walaupun baru setengah bulan tinggal di sana, tapi dia sudah merasa dia adalah nyonya rumahnya karena kemewahan dan kenyamanan yang ia nikmati. Lalu setelah itu muncullah niat jahat dari si Rima ini untuk melukai si Utara. Dia turun dari teras, kemudian mengambil ghee panas, minyak panas yang mendidih dengan sendok besar. Kemudian dia menghampiri si Utara, lalu menyiramkan minyak panas itu di atas kepalanya si Utara. Tetapi Bapak Ibu, si Utara ini tidak merasa kepanasan karena dia memiliki cinta kasih yang begitu besar. Kemudian karena penasaran, si Rima ini mengulangi lagi. Dia mengambil lagi minyak panas itu, kemudian hendak menyiram lagi. Tapi sebelum dia menyiram lagi, para pelayan-pelayannya itu sudah menghalangi. Kemudian si Rima itu ditendang, dipukul sampai dia jatuh ke tanah. Kemudian si Utara mencoba melindungi si Rima ini. Kemudian dari situ si Rima baru menyadari kalau dia itu hanya orang luar, tetapi dia sudah melakukan hal yang memilukan kepada Utara yang begitu baik kepadanya. Lalu si Rima meminta maaf kepada Utara, tetapi Utara berkata, "Aku akan memaafkanmu jika ayahku dan guruku memaafkanmu." Jadi si Utara memberitahu si Rima supaya dia membawakan persembahan keesokan harinya dan mengakui kesalahannya di depan sang guru. Lalu keesokan harinya datanglah si Rima ini membawa persembahan yang dibicarakan tadi menghadap sang guru, kemudian dia mengakui kesalahannya. Lalu sang guru mengatakan bahwa dengan ketidakmarahan, seharusnya orang bisa mengalahkan kemarahan. Dengan kebaikan, seharusnya orang bisa mengalahkan kebencian.
Lalu dengan kerendahan hati, seseorang bisa mengalahkan yang namanya kekikiran. Dan dengan ucapan yang benar, seseorang dapat mengalahkan ucapan yang tidak benar. Lalu setelah itu, utara ini meninggal dan utara ini terlahir di alam 33 dewa. Saat itu Yang Mulia Moggallana sedang berkunjung ke alam dewa dan dia melihat Dewi yang begitu cantik, yaitu Dewi Utara ini. Kemudian Yang Mulia Moggallana bertanya, hal baik apa yang telah engkau lakukan sehingga kecantikan dan keelokan engkau menyinari segala penjuru. Kemudian Utara ini mengatakan bahwa pada masa hidupnya dia tidak pernah kikir, dia selalu berbuat baik, dia selalu menjalankan hal-hal baik di hari-hari uposata. Kemudian dia itu juga patuh pada suaminya, dia tidak pernah membangkang, sehingga dia terlahir di alam yang lebih baik. Dia juga merupakan salah satu pengikut dari Buddha Gautama. Dia memiliki keyakinan yang kuat. Dia juga senang melatih diri terhadap Pancasila Buddhis. Maka dari itu dia terlahir di alam 33 dewa. Bapak Ibu, kata-kata hari ini yaitu surga dan neraka hanyalah akibat. Pikiran, ucapan, dan perbuatanmu adalah sebab. Di antara dua pilihan itu, jadilah arsitek bagi kebahagiaanmu sendiri, bukan tawanan bagi penyesalanmu. Bapak Ibu, masa lalu mungkin tidaklah sempurna dan telah menjadi sejarah, tapi masa depan masih panjang dan masih kosong, jadi peganglah kendali pada hidup kita sendiri. Jangan kita menjadi orang yang lengah karena amarah dan kebencian yang menyebabkan lahir neraka di dalam diri kita, tetapi jadilah manusia yang lebih baik daripada sebelumnya.